Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Geger politik di Georgia, apa yang sebenarnya terjadi? Amerika Serikat mengumumkan penangguhan kemitraan strategisnya dengan Georgia, sebuah negara bekas Uni Soviet yang beberapa tahun terakhir jadi objek pergolakan dan pusat tarik-menarik antara Rusia dan Eropa. Keputusan Washington ini datang setelah partai berkuasa dan pemenang pemilu Georgia baru-baru ini membekukan perundingan aksesi Georgia ke Uni Eropa hingga tahun 2028. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, mengecam keras partai mimpi Georgia atas keputusan penangguhan aksesi tersebut. Keputusan partai mimpi Georgia untuk menangguhkan aksesi ke Uni Eropa merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi Georgia, tulis Miller di akun X atau dulu namanya Twitter. Kami mengutuk kekerasan berlebihan yang digunakan terhadap warga Georgia yang menggunakan kebebasan mereka untuk berunjuk rasa dan telah menangguhkan kemitraan strategis kami dengan Georgia, lanjut Miller. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, ikut mengecam pemerintah di Tbilisi dan memperingatkan Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi-sanksi tertentu ke Georgia. Washington dan Brussel sudah bersuara sangat keras atas apa yang terjadi di Georgia. Ini sekali lagi hanya meneguhkan betapa Barat memang memiliki agenda khusus agar Georgia masuk ke kubu Uni Eropa dan bahkan NATO. Apa yang terjadi di Georgia saat ini praktis menjadi semacam fotokopi dari apa yang disebut Euromaidan, revolusi warna yang mengubah Ukraina jadi proksi Barat hingga saat ini. Pemilihan umum di Georgia akhir Oktober 2024 menunjukkan hasil kemenangan Partai Mimpi atau Dream Party dengan perolehan suara 53,93%. Mereka merebut 89 kursi di parlemen Georgia. Kelompok yang kalah atau oposisi yang ingin Georgia bergabung Uni Eropa menolak hasil pemilihan ini. Ada 4 partai yang menolak mengakui hasil pemilu dengan total suara 37,78%. Protes dan krisis politik diwarnai insiden saat Ketua Komisi Pemilihan Umum Georgi Kalandarashvili disiram cat oleh tokoh oposisi. Kelompok penentang juga menuntut penyelidikan internasional serta pemungutan suara ulang dengan alasan terjadi kecurangan. Presiden Georgia Salome Zurabishvili yang telah lama berkonfrontasi dengan pemerintah sebelumnya tidak hanya menolak hasil pemilu, tapi juga menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan. Situasi di Tbilisi semakin panas ketika Kamis pekan lalu, Perdana Menteri Irakli Kobahidze dari Partai Mimpi mengumumkan akan membekukan perundingan aksesi Uni Eropa hingga 2028. Pemerintah berkuasa beralasan ada upaya pemerasan dan manipulasi terus-menerus dari Brussel, markas Uni Eropa terhadap politik dalam negeri Georgia. Pada demonstrasi Sabtu malam 30 November 2024, para demonstran menembakkan kembang api yang menyerupai senapan mesin ke arah polisi anti huru-hara. Kekerasan itu disambut tembakan gas air mata dan meriam air. Pihak keamanan Georgia menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Apa yang sebenarnya menimpa Georgia? Benarkah Barat ingin mengubah negara ini jadi Ukraina baru yang hancur oleh perang? Mungkin Georgia belum terlampau familiar bagi pemirsa dan banyak orang selain negara ini adalah bekas Uni Soviet. Di peta dunia dan peta bekas Soviet, banyak yang mungkin juga belum mengetahui letak negara Georgia ini. Georgia terletak di bagian bawah bekas wilayah Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Azerbaijan, Armenia, Turki, dan pesisir Laut Hitam. Sejumlah nama beken tokoh kelas dunia ada kaitan dengan negara ini. Satu di antaranya adalah tokoh paling legendaris yang pernah dimiliki Soviet, yaitu Joseph Stalin.
Tokoh lain asal Georgia di generasi akhir Soviet adalah Edward Shevardnadze yang pernah menjabat Menteri Luar Negeri era Presiden Mikhail Gorbachev dari 1985 hingga 1990. Shevardnadze kemudian menjadi Presiden Georgia dari tahun 1995 hingga 2003. Ia mengundurkan diri di tengah revolusi Mawar. Gorbachev pernah mengecam intervensi Amerika Serikat dalam konflik Rusia-Georgia dan mengingatkan Washington telah melakukan kesalahan serius. Sejak revolusi Mawar 2003, Georgia menjadi titik kuat tarik-menarik antara Moskow dan Washington yang di-backup oleh Uni Eropa serta NATO. Masyarakat negara itu terbelah antara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa dan yang ingin tetap mandiri sembari mempertahankan hubungan baiknya baik dengan Eropa maupun dengan Rusia. Dalam perspektif Kaja Kallas yang menggantikan Josep Borrell di pemerintahan Uni Eropa, kekerasan yang terjadi di Georgia adalah represi pemerintah Tbilisi terhadap rakyat negara itu. Jelas menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai tidak dapat diterima dan pemerintah Georgia harus menghormati keinginan rakyat Georgia, kata Kallas. Kaja Kallas adalah mantan Perdana Menteri Estonia yang pandangannya sangat tajam dan memperlihatkan sikap anti-Rusia. Jika menyangkut Uni Eropa, maka ini jelas berdampak pada hubungan kami dengan Georgia, imbuh perempuan politisi Partai Reformasi Estonia ini. Kallas mengabaikan fakta bahwa mayoritas rakyat Georgia telah memilih partai mimpi yang memang tidak sejalan dan tidak bisa diatur oleh Barat. Partai Mimpi Georgia memenangkan hampir 54% suara dalam pemilihan parlemen bulan lalu dan mereka mendukung hubungan yang stabil dengan Uni Eropa maupun Rusia. Partai-partai oposisi pro-Barat serta Presiden Georgia kelahiran Prancis Salome Zurabichvili sekali lagi bersikap menolak mengakui hasil pemungutan suara demokratis ini. Mandat Salome Zurabichvili sebagai Presiden Georgia berakhir 16 Desember 2024, tetapi ia menolak meninggalkan jabatannya hingga pemilihan umum diulang. Perdana Menteri Irakli Kobachidze telah menyerahkan kerusuhan sipil terbaru pada para politisi Uni Eropa dan agen-agen yang mereka kirim ke negara itu. Ia menuduh Barat mencoba mengatur kudeta seperti revolusi Maidan yang direkayasa Amerika Serikat yang menggulingkan Presiden Ukraina yang dipilih secara demokratis pada tahun 2014. Awal tahun ini, Irakli Kobachidze menuduh Komisi Eropa mengancamnya dengan pembunuhan atas pengesahan undang-undang yang membatasi organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Bagi LSM yang menerima lebih dari 20% pendanaan mereka dari luar negeri, diminta mendaftar sebagai agen asing. Konsekuensi status agen asing akan sangat rumit dan membatasi ruang gerak organisasi-organisasi yang dikendalikan pendonor Barat. Barat telah menggunakan banyak organisasi pemerintah sebagai kedok bagi agen-agen mereka yang melakukan upaya destabilisasi dan upaya pendongkelan rejim di Georgia. Aksi protes di Tbilisi akhir pekan lalu meningkat jadi kekerasan serius saat massa merangsek ke gedung parlemen dan membakar benda-benda yang mereka tumpuk di jalanan. Kelompok pro-Barat sejak lama menuduh Moskow berusaha mempengaruhi politik dan hasil pemilu negara itu karena motif tertentu. Tuduhan yang kerap dikemukakan pula oleh politisi liberal Amerika terkait pemilu di negaranya. Begitu pula sudut pandang kaum liberal di Eropa dan beberapa di bekas Uni Soviet. Presiden Salome Zurabichvili pernah menuduh Rusia menjalankan operasi khusus untuk memalsukan hasil pemilu Georgia demi partai berkuasa yang secara luas dianggap semakin pro-Kremlin dan dianggap otoriter. Zurabichvili mengatakan jaringan pejabat dan media milik negara Moskow terlibat dalam disinformasi dan menyebarkan teori konspirasi yang menyudutkan pihak Barat. Rusia telah membantah tuduhan itu dan balik mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai kekuatan yang tidak stabil. Rusia terbuka terhadap kompromi yang memungkinkan pasukannya meninggalkan wilayah Georgia yang memisahkan diri yang didukung oleh Moskow. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan Moskow tidak punya kepentingan khusus ke Georgia selain punya agenda lama menyelesaikan kebuntuan komunikasi dan hubungannya selama puluhan tahun dengan negara di Kaukasus Selatan itu. Rusia di era Presiden Dmitry Medvedev pada tahun 2008 pernah menyerbu Georgia menyusul serangan pasukan Georgia ke wilayah Ossetia Selatan yang dijaga pasukan perdamaian Rusia. Konflik ini terjadi karena Georgia ingin mendapatkan dukungan untuk bergabung ke NATO, sedangkan Rusia menentangnya secara keras.
Pada masa genting ini, Moskow sempat menguasai sekitar 1/5 wilayah Georgia bersama kekuatan proksi mereka di Republik Abkhazia dan Osetia Selatan yang tidak diakui secara internasional. Lavrov menggarisbawahi posisi Rusia Georgia yang menghendaki rekonsiliasi historis dan terutama menyangkut negara Abkhazia dan Osetia Selatan yang sangat tergantung pada dukungan finansial Rusia. Kakak Kalatse, mantan pemain Inter Milan yang menjadi politisi dan menjabat wali kota Tbilisi, menyambut baik langkah dan posisi Moskow untuk memulihkan koneksinya dengan Georgia. Dalam konteks perang Ukraina, Georgia telah mengambil posisi menolak ikut menjatuhkan sanksi apapun terhadap Moskow. Tribuners, apa yang terjadi di Eropa Timur, di negara-negara bekas Uni Soviet, tampak jelas sekali terjadi pertempuran politik yang menghadapkan Rusia pada rival baratnya yang agresif. Ini realitas dan fakta yang sejak lama dikhawatirkan Moskow akan pecah menjadi persengketaan kawasan di antara kekuatan nuklir global. Rusia sejak lama mengingatkan komitmen yang diungkapkan Mikhail Gorbachev dan Ronald Reagan ketika Uni Soviet bubar. NATO berjanji tidak akan bergerak ke timur, tapi Presiden Clinton mengubahnya. Ia mendorong NATO melakukan aksi sepihak pemboman ke Yugoslavia yang menandai era baru agresifnya NATO. Jika politik Georgia sekarang dibuat geger, jelas ini episode awal fotokopi dari apa yang pernah terjadi di Euromaidan pada 2014. Georgia hendak dicaplok barat dan dijadikan proksi mereka di wilayah Kaukasus Selatan yang sangat strategis. Itulah yang sedang terjadi di negara Georgia.